Pada abad ke-17 di Sulawesi telah muncul kerajaan era Islam seperti Goa Talo dan Sopeng Bone. Kerajaan terbesar adalah Goa dan Talo atau Kerajaan Makassar. Faktor pendukung perkembangan ini adalah sebagai berikut. 1. Terletak di tepi sungai. 2. Letak strategis perdagangan Malaka sampai Maluku. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511. 4. Beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah. Tahun 1605, kedua penguasa kerajaan ini memeluk agama Islam. Raja Talo bernama Karaeng Notoaya bergelar Sultan Abdullah julukan Awalul Islam. Dan kerajaan Goa bernama Daeng Manrobia bergelar Sultan Alauddin. Hari ini Sultan Alauddin sedang berkunjung ke kerajaan Talo. Halo, Assalamualaikum Sultan Alauddin. Bagaimana dengan kabarmu? Waalaikumsalam Sultan Abdullah. Kabarnya tidak baik-baik saja. Astagfirullah. Lalu bagaimana dengan keadaan kerajaanmu? Untuk kerajaanku keadaannya sangat tidak baik-baik saja, Tuan. Kita sama, Tuan. Kerajaanku ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Mereka berbincang-bincang dan menceritakan keadaan kerajaannya saat ini. Padahal semasa dulu mereka sudah giat untuk mengislamkan rakyatnya. Merekalah juga yang meluaskan dan menjadikan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan. Mari, Nek, itu sudah azan. Ayo segera sholat. Iya, Tuan Sultan. Pak, jangan lupa besok ngaji ke singgah kerajaan saya. Baik, Tuan Sultan. Saya tidak akan lupa. Kemudian pengganti raja keduanya adalah Muhammad Said. Kedua kerajaan mulai berkembang saat sistem pemerintahannya adalah beliau. Tahun 1639 sampai 1653. Alhamdulillah ya Allah, dua kerajaan ini lama-lama berkembang karena saya. Muhammad Said percaya diri bahwa cara pemerintahannya lebih baik dari dua raja yang lalu. Tapi pada masa kejayaan sistem pemerintahannya adalah Sultan Hasanuddin tahun 1644-1670. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena menentang monopoli Belanda. Selain ada pendukungan faktor, ada juga pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh terhadap ekonomi. 1. Membangun benteng pertahanan di sepanjang pesisir, seperti Benteng Talo dan Benteng Barombong. 2. Menarik banyak pedagang dan berbagai negara, seperti Cina, India, dan Eropa. Pengaruh terhadap politik. 1. Menerapkan politik ekspansi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. 2. Berperan penting dalam dinamika politik regional. Pengaruh terhadap budaya. 1. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 2. Memperkenalkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat. 3. Membangun Masjid Katangka, masjid tertua di Sulawesi Selatan. Belanda melakukan VOC ke Makassar dalam rangka memonopoli perdagangan, sehingga hubungan Makassar dan VOC yang semula baik kini menjadi retak dan bermusuhan. Kini pertempuran besar meletus pada tahun 1666 saat Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin dan VOC di bawah pimpinan Spilman. Curangnya, Spilman berkoalisasi dengan Kapten Jongker dari Ambon dan Aru Palaka Raja Bone. Aku tidak bisa jika harus berdiam diri seperti ini. Aku harus segera menyusun perlawanan untuk mereka. Perlawanan Sultan Hasanuddin yang berakhir kekalahan dan para pemimpin Hasanuddin tidak mau tunduk kepada VOC, sehingga melarikan ke Jawa. Perlawananmu sudah berakhir, Hasanuddin. Karena itu, para pemimpinmu harus tunduk padaku.
Enak saja, kami tidak akan pernah mau bertunduk kepadamu. Hasanuddin, cepat tanda tangani perjanjian ini. Tidak. Cepat! Baiklah. Isi dari perjanjian tersebut adalah Makassar harus mengakui bahwa monopoli VOC wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal goa saja. Makassar harus membayar kerugian peperangan. Bagaimana ini? Kita mengalami kerugian besar karena perjanjian itu. Lalu bagaimana dengan ini? Mari kita coba lagi melawannya. Baik, Tuan. Meskipun Makassar pernah muncul lagi, perlawanan terhadap VOC tahun 1667 sampai 1669, Makassar berhasil dihancurkan dan dinyatakan milik VOC. Demikian dan terima kasih. Ini adalah cerita singkat dari sebuah sejarah kerajaan Makassar.